cukup Cukup apa Bu? cukup lelah. Cukup lelah, semangat terus ya Bu Febri ya, kelihatan memang agak lelah. Nah Bu Febri di sini saya mau memperkenalkan, ini adalah pengajar praktik saya, Ibu Sri Suryani akan membersamai kita di pasca observasi pada hari ini. Nah sebelumnya Bu, apa ya tujuan kita untuk pertemuan kali ini? Baik Bu Sania, jadi tujuan pertemuan kita hari ini itu setelah kita observasi yang lalu, maka saya ingin berbagi apa yang kurang dari pasca observasi itu. Berdiskusi lah. Nah, sebelumnya saya berterima kasih telah meluangkan waktunya. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini itu saya ingin merefleksi pasca setelah kita melakukan observasi kelas kemarin misalnya. Jadi saya ada gambaran dan peningkatan untuk kedepannya. Apa itu refleksi yang Ibu dalam diri Ibu setelah observasi Bu? Menurut saya setelah observasi kita yang kemarin misalnya, saya masih menemukan beberapa hal yang kurang sesuai dengan yang saya harapkan waktu di observasi kemarin misalnya. Apa itu kekurangannya Bu? Boleh saya tahu? Iya misalnya, jadi kan misalnya kemarin kan pembelajaran kita itu tentang mengidentifikasi dan mengelola SDA yang ada di lingkungan siswa. Ini kan project ya misalnya, jadi kan berkelanjutan. Kemudian yang observasi itu memang masih pertemuan pertama kan Bu, berarti mereka masih mengidentifikasinya. Nah, kekurangan yang saya rasakan itu di kelompok misalnya. Apa ya Bu kelompoknya itu Bu? Jadi kelompok itu saya rasa masih ada beberapa kelompok yang kurang aktif misalnya selama kegiatan itu. Beberapa kelompok atau berapa siswa Bu? Beberapa kelompok itu ada yang pasif, jadi dia memang belum tahu mereka itu mau melakukan apa gitu, jadi belum dapat itu Bu, misalnya projectnya, konsep project di kelompok itu tuh mereka masih belum paham seperti itu. Tapi kalau kelompok-kelompok yang lainnya ya walaupun ada 1-2 anak yang enggak kurang aktif, tapi yang lainnya itu bisa nge-cover, jadi tahu proses dan tahapan proyeknya itu yang diminta itu seperti apa. Selain itu ada nggak Ibu temukan lagi kekurangan-kekurangan dalam observasi kita kemarin? Selain itu mungkin lebih ke ini sih Bu, manajemen waktu. Jadi kan untuk pertemuan pertama itu yang kemarin saya itu meminta mereka itu untuk membuat jadwal berkaitan dengan proyek. Nah di manajemen waktu itu yang masih kurang saya lihat biasanya. Jadi ketika waktunya sudah habis mereka juga belum selesai. Mungkin itu yang di awal saya bilang masih ada beberapa kelompok yang kurang paham sebenarnya mengenai proyek ini. Ya itu dari siswanya ya Bu. Kalau Ibu sendiri melihat kembali di waktu proses pembelajaran apa yang kurang dari Ibu? Yang kurang dari saya. Nah, kalau yang kurang dari saya itu mungkin pengelolaan kelas misalnya, karena ada kecolongan saya yang ada kelompok yang masih kurang mengerti, kurang paham itu kurang bisa saya koordinir dengan baik misalnya. Jadi di pengelolaan kelas itu saya rasa sih juga masih minus misalnya. Masih minus di pengelolaan kelas. Apakah itu sebagian besar atau? Saya rasa hanya di ketika saya kurang mengcover tentang kelompok yang belum paham itu. Mungkin saya terlalu terdistract dengan kelompok yang ada di sekitar saya kurang berkeliling ke kelompok-kelompok lain sebenarnya. Terkait dengan ada 3 tadi berarti ya Bu, kalau kekurangan yang Ibu rasakan. Di luar dari 3 ini ada lagi Bu, kira-kira selama kita observasi? Baik misalnya, karena itu masih pertemuan pertama, saya rasa itu masih di 3 itu misalnya, karena kan dia berkelanjutan, ada pertemuan kedua, pertemuan ketiga sampai ke mereka presentasi hasil misalnya. Nah untuk yang beberapa kelompok tadi Bu, yang belum aktif, belum tahu perannya, apalah dari Ibu gimana caranya biar kelompok ini di pertemuan berikutnya itu aktif, lebih aktif lagi? Jadi rencana saya sih misalnya untuk di pertemuan selanjutnya itu saya itu telah memberikan ini sih langkah-langkah sebelumnya, langkah-langkah proyek itu seperti apa. Jadi saya berikan lagi satu materi tentang proyek dan apa yang harus mereka selesaikan. Jadi di luar
kegiatan belajar mengajar di kelas, jadi mereka dapat berdiskusi misalnya, karena kan ini sifatnya project ya, jadi kegiatannya itu ada di dalam dan ada di luar kelas seperti itu. Jadi kemudian nanti rencana saya di pertemuan kedua mungkin saya akan mengambil satu-satu perwakilan dari mereka itu untuk bisa mempresentasi. Jadi selama 1 minggu setelah kemarin observasi di kelas itu udah apa yang mereka diskusikan. Kemudian ada pembagian tugas di setiap kelompoknya. Jadi ada yang memang sebagai notulen, ada yang sebagai pencatat hasil tanya jawab dari teman-temannya, ada yang mencari informasi, dan ada yang mempresentasi. Jadi saya pengen semua siswa itu aktif misalnya di dalam kelompok. Oke, itu tadi rencana Ibu. Selain itu ada lagi Bu rencana gimana caranya biar supaya siswa kita itu lebih aktif lagi selain pembagian tugas tadi? Nah, jadi selain pembagian tugas itu, saya rencananya mau membuat perwakilan kelas itu untuk mendatangi satu kelompok yang berbeda. Jadi nanti misalnya di kelompok 1 mereka ke kelompok 2, begitu seterusnya. Jadi setiap informasi dari itu kan ada banyak nih informasi mengenai SDA yang ada di lingkungan tempat tinggal masing-masing kan. Nah, dari situ saya rasa mereka jadi lebih aktif untuk berdiskusi baik di kelompok mereka, kelompok asli mereka, ataupun ketika mereka menjelaskan apa yang kelompok mereka dapat ke kelompok-kelompok lainnya. Nah, di situ juga membentuk siswa itu untuk bisa berbicara. Jadi Iya, berarti kunjungan kelompok ya Bu. Nah, untuk manajemen waktu tadi Bu, kan ada siswa yang dia kelewatan waktunya, batasnya tidak sesuai dengan target yang Ibu buat. Nah, kira-kira apa sih Bu yang Ibu lakukan biar supaya siswa itu memanajemen waktunya itu baik dalam kerja kelompok? Itu tadi berkaitan sama pembagian kelompok itu misalnya. Jadi memang ada satu siswa itu yang bertugas itu sebagai timekeepers. Jadi satu siswa ini memang mengkoordinir, waktu kita di sini cuma 5 menit, waktu kita untuk berdiskusi berapa menit gitu. Jadi saya memang mengharapkan walaupun mereka berkelompok, tapi memang mereka pembelajarannya mandiri, mereka sendiri yang mencari bahan, mereka sendiri yang mengelola bahan tersebut sampailah ke manajemen, time manajemennya itu baik misalnya. Selain membentuk timekeeper, ada lagi Bu untuk manajemen waktu kelompok? Kalau selain itu kan yang dari siswanya. Mungkin yang dari saya itu saya tetap mengingatkan mereka sih misalnya jadwal-jadwal yang sudah mereka sepakati. Jadi mungkin ini untuk pembelajaran di luar kelasnya atau di rumah masing-masing itu saya akan tetap mengingatkan mereka, mengontrol lah pekerjaan mereka selama menyelesaikan proyek ini. Ada lagi Bu masukan untuk biar siswanya bisa memanajemen waktu selain yang tadi? Saya rasa sih itu yang saya bayangkan misalnya. Membentuk manajemen, terus kita juga ya mengingatkan juga ya Bu ya. Nah, kapan sih Bu menurut Ibu rencana yang Ibu ungkapkan ini? Ada untuk kelompok meningkatkan aktifkan kelompok tadi Bu, ada 3 langkah ya. Yang pertama Ibu membuat gambaran besar, yang kedua pembagian tugas dari masing-masing siswa, kemudian membentuk kunjungan kelompok. Nah, dari ketiga ini mana yang kira-kira yang akan Ibu laksanakan dalam waktu dekat dari 3 ini? Dalam waktu dekat ini yang akan saya lakukan yang bagian pertama misalnya membagi tugas di dalam kelompok itu dulu Masing-masing siswanya. Jadi setelah tahu masing-masing siswa ini apa sih tugasnya di dalam kelompok, tapi sebenarnya bukan saya yang membagi itu tetap mereka berdiskusi di dalam kelompoknya. Saya hanya membimbing saja misalnya, memfasilitasi saja. Seperti itu rencana terdekat saya. Jadi kalau itu sudah terbentuk, otomatis sudah dapat siswa yang menjadi pembicaranya, sudah dapat siswa yang mencari bahannya, dan yang menjadi timekeepernya akan diikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, berarti yang Ibu pilih adalah pembagian tugas dari masing-masing siswa. Berarti untuk manajemen waktu sudah sejalan ya Bu dengan pilihan Ibu ini. Iya, benar. Nah, kapan akan Ibu laksanakan pembagian tugas dari masing-masing siswa ini? Ya,
Rencana saya untuk pembagian tugas ini saya akan via WhatsApp grup aja Bu Sania, karena kalau nunggu ketemu lagi di pertemuan selanjutnya kan memakan waktu dan mereka tidak bisa bekerja sesuai dengan itu, sedangkan anak-anak itu kan sudah sepakat bahwa proyeknya itu selesai dalam 3 kali pertemuan ini Bu Sania. Jadi saya memang nanti malam saya sudah merencanakan untuk WhatsApp mereka mengenai hal ini. Iya Bu Sania. Nah, kemudian siapa kira-kira yang bisa memantau kalau ibu telah melaksanakan pembagian tugas kepada siswa? Pastinya saya guru, ya kan? Pastinya saya juga sebagai guru mereka. Nah, selain saya pasti akan berkolaborasi dengan wali kelasnya Bu Sania pertama, karena kan mereka juga harus tahu nih apa kerjaannya itu dengan wali kelas. Kemudian rencana saya ini pasti juga saya akan laporkan itu dengan kepala sekolah Bu Sania, dan saya juga meminta bantuan, mungkin ide saya ini atau kerjasama saya ini bisa dipakai oleh rekan-rekan saya yang lain. Jadi saya minta bantuan ke rekan-rekan guru yang lain untuk berkolaborasi terhadap 3 kelompok ini. Berarti benar-benarnya itu kolaborasi dengan wali kelas karena melalui WhatsApp grup ya Bu. Nah, kalau seandainya nanti ibu jumpai lagi masalah-masalah seperti ini Bu, ya siswa tidak aktif, terus manajemen siswa waktu dalam kerja kelompok guru, apa yang ibu lakukan? Apakah ibu tetap menerapkan ini? Ya Bu Sania, jika di kedepannya saya mengalami kendala yang sama, pasti kan kita ada upaya perbaikan. Nah, apa yang baik itu akan tetap saya buat, tapi yang belum baiknya itu mungkin saya cari solusi atau alternatif lainnya sehingga bisa lebih baik. Kan kita juga sharing nih, biasanya kan sharing dengan ibu, sharing dengan teman-teman yang lainnya. Jadi apa yang baiknya memang nanti akan saya godok, saya satukan supaya lebih baik lagi ke depannya Bu Sania. Baik Bu Febri, sepertinya ibu sudah menemukan ya tindak lanjut dari observasi kita. Akan ibu WA malam ini menjelas bahwa ibu kesulitan memantau keterlibatan siswa selama melaksanakan PJBL di luar sekolah. Ibu bisa melibatkan orang lain dalam hal memantau keterlibatan siswa selama melaksanakan PJBL di luar sekolah. Menurut ibu siapa ya Bu yang bisa membantu ibu untuk memantau siswa kita? Saya rasa sih Bu Sania, karena kita kan ada komite orang tua siswa ya. Oh iya. Nah, jadi saya ingin melibatkan aktif sebenarnya misalnya orang tua siswa yang orang tua siswa. Jadi memang biar mereka ini loh Bu Sania, biar orang tua siswa ini juga tahu loh apa sih yang dikerjakan anaknya selama ini. Jadi kalau anaknya itu pun bohong-bohong, jadi orang tuanya tahu gitu Bu Sania. Jadi saya memang ingin melibatkan orang tua itu untuk mengontrol anaknya ketika mereka belajar di rumah atau mengidentifikasi SDR yang ada di lingkungannya itu. Berarti ibu melibatkan orang tua, ada juga ya bentuk komite. Kira kapan ya ibu melaksanakan ini, menghubungi orang tua untuk memantau? Saya berpikir semakin cepat kan semakin baik, karena ini kan anak-anak sudah kemarin pertemuan pertamanya, selanjutnya ini kan untuk yang pertemuan kedua dan ketiganya mereka itu lebih banyak kerjanya di rumah misalnya. Mungkin sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa malam ini juga saya akan menghubungi siswa dan orang tuanya mengenai pemberitahuan mengenai proyek yang akan mereka laksanakan. Jadi memang biar si orang tua juga nggak khawatir anaknya kemana seperti itu, karena kan mereka bisa mulai proyeknya itu di jam pulang sekolah, berarti kan itu jam sore ya misalnya. Berarti ada 2 malam ini yang ibu yang ibu laksanakan. Yang pertama ibu mau WhatsApp masing-masing tugas dari siswa-siswa kita, kemudian menghubungi orang tua, melibatkan orang tua. Nah, untuk siapa yang akan memantau terlaksananya bahwa ibu telah mewhatsapp siswa kita, kemudian ibu juga sudah mewhatsapp dan melibatkan orang tua?
Ya tentunya wali kelas Bu Sania, karena kan saya minta data orang tua, minta data kontak orang tua, dan saya juga minta tolong wali kelas untuk masuk ke dalam grup kelas mereka dan orang tua mereka, seperti itu. Mungkin wali kelas lah yang ambil peran aktif membantu saya untuk mengontrol kegiatan ini Bu Sania. Oke. Nah, Bu, kalau Ibu dihadapkan lagi dengan masalah, terutama ini masalah ya Bu, karena siswa juga suka ya kan menggunakan kerja kelompok gitu. Iya, benar-benar. Kalau Ibu dihadapkan dengan situasi seperti ini lagi, kemudian hari yang Ibu lakukan apa Bu? Baik Bu Sania. Biasanya kan anak-anak itu muncul masalah mengatasnamakan, mengerjakan proyek geografi nih Mak, izin gitu kan, karena orang tuanya itu tidak tahu kegiatannya. Jadi rencananya setiap kegiatan itu saya akan memberikan info ke orang tua mereka masing-masing per kelas yang saya masukin. Jadi memang saya minta tolong ke setiap wali kelas yang saya masukin anaknya itu saya untuk masuk ke dalam grup orang tua tersebut juga. Karena kalau saya sampaikan pesan di wali kelas, saya takutnya ini misalnya nanti tidak nyampe gitu. Jadi kan ada informasi yang kurang. Nah, jadi nanti setelahnya mungkin ya saya tetap izin sama wali kelasnya dulu yang utama boleh atau tidak, karena itu kan ranah tanggung jawab di wali kelasnya. Tapi kalau diperbolehkan, jadi niatan saya seperti itu. Saya ingin punya kontak orang tuanya juga untuk mengontrol lah anaknya itu selama pembelajaran di luar sekolah atau di rumah mereka, karena kan anak-anak di sini itu cuma berapa jam dan lebih banyaknya di rumah. Jadi saya nggak mau sih untuk geografi ini saya ada alasan anak-anak itu nanti ngerjakan proyek ini Mak, ngerjakan butuh duit sekian Mak untuk ngerjakan proyek ini, karena kan biasanya kita seluruh kegiatan itu adalah money less, jadi sedikit menggunakan biaya, kita mengolah hasil atau apa yang ada di lingkungan kita itu biasanya. Nah, itu tadi tanggung jawab Ibu sebagai mungkin di kemudian hari kalau menemukan untuk melibatkan orang terkait untuk memantau mereka di belajarnya. Oke Bu, demikian Bu untuk pasca observasi hari ini. Semoga rencana-rencana Ibu berjalan dengan baik dan proses pembelajaran juga menjadi lebih baik lagi. Selamat siang Bu. Terima kasih Bu Sania. Ibu.